Halo semua, kembali lagi di channel Yunade Hermawan. Kenalin, namaku Yunade Hermawan, mahasiswa dari program alih program Sarjana Terapan D4 Sistem Informasi Geografi. Selalu berubah ya kalau setiap perkenalan, but ya, here I am. Jadi untuk kesempatan kali ini aku mau menyampaikan atau menampilkan eh, aplikasi mobile dengan tema kali ini adalah storage. Nah, dalam tema kali ini saya akan menampilkan dua aplikasi. Aplikasi yang pertama itu akan menggunakan share preference sebagai storage-nya, lalu yang kedua akan menggunakan internal dan external storage. Nah, apa itu perbedaannya? Saya jelaskan satu persatu mulai dari aplikasi yang menggunakan share preference. Oke, kalau untuk contoh aplikasi yang share preference di sini, ini simpel aja. Kita cuma menggunakan satu kelas saja, main activity, satu layout aja. Nah, di layout ini kita seperti ini. Kita menggunakan satu text view dengan layout linear ya. Di sini yang di awal kita pakai vertikal, lalu text view di atas ini untuk menunjukkan count, sama nanti background colornya akan berubah saat kita menekan tombol berwarna ini. Terus angka 0 ini akan berubah saat kita menekan tombol count atau reset gitu ya. Terus kita pakai linear layout lagi di sini untuk membuat layout button warna di sini, ada dua di sini ya. Terus di layout yang kedua ini kita akan menambahkan 4 button. Terus kita tambah lagi satu linear layout lagi di bawah untuk membuat dua button ini. Count dan reset ya. Yang di atas nanti button black, red, blue, green. Jadi nanti kalau kita menekan klik, dia akan change background di sini. Udah pakai on click di sini ya. Jadi kita nggak perlu membuat nanti di sini set on click listener gitu, karena ingin mengubah background aja. Oke, lanjut kita ke main activity. Di main activity ini yang pertama yang jelas kita akan mendeklarasikan dulu variabel mcount sama mcolor. Ini dua variabel utama yang nanti akan kita gunakan untuk mengubah count dan colornya, background colornya. Nah, oh ya, selain juga mengubah, itu juga nanti untuk menyimpan ya. Jadi seperti yang sudah kita pakai juga di aplikasi yang lalu, storage ini kan nanti konsep utamanya kan untuk menyimpan data ya. Nah, menyimpan data ini termasuk juga untuk menyimpan state. Jadi biar aplikasi ini saat kita melakukan sebuah pengolahan atau event gitu, eventnya tetap akan disimpan. Jadi saat kita kill pun aplikasi dibuka akan tetap sama seperti step terakhir tuh. Yang kedua ini kita tambahin text view-nya ini dibuat untuk show context view-nya itu tadi. Jadi text view yang menampilkan count-nya itu ada berapa, yang di tengah itu tadi. Oke, lalu kita akan membuat juga key. Jadi di sini nanti konsepnya adalah mcount mcolor ini untuk share preference itu perbedaannya dari internal storage adalah untuk share preference dia yang disimpan itu adalah berupa jadi disclaimer dulu. Jadi untuk storage yang internal dan eksternal itu adalah penyimpanan yang
penyimpanan dalam bentuk dokumen yang disimpan di eksternal aplikasi ataupun di internal. Jadi berbedanya eksternal sama internal ini, yang eksternal disimpan di luar aplikasi, di device seperti itu, sedangkan yang internal itu disimpan di dalam aplikasi tersebut. Jadi tidak bisa diakses oleh aplikasi lain secara langsung seperti itu. Nah, kalau share preference itu juga disimpan di internal, cuma perbedaannya adalah kalau di eksternal dan internal itu disimpannya dalam bentuk dokumen, kalau share preference disimpannya dalam bentuk key dan value. Nah, makanya di sini kita akan membuat key dulu untuk count sama color-nya. Nah, yang mcount sama mcolor ini nanti itu untuk value-nya. Itu. Terus kita deklarasikan lagi juga untuk share preference-nya. Kita di sini pakai share preference sama share file name-nya. Nah, kita nanti pakainya application ID ini aja. Jadi kan harus unik ya. Jadi kita menyesuaikan aja. Kita pakai build config application ID. Itu. Nah, untuk di onCreate-nya kita cuma perlu bikin satu constructor aja dari variabel yang tadi. Itu yaitu share preference-nya kita pakai get share preference dengan parameternya share file name dengan mode private karena kan di dalam aplikasi ya. Terus kita initialize dulu views-nya sama color. Misalkan text view-nya kita pakai find view by ID. Jangan lupa tadi sesuai context view-nya, terus kita pass juga ke text view. Terus jangan lupa juga kita tambahin set text strings value of mcount. Jadi biar teksnya itu kita set ke nilai dari mcount itu. Terus untuk text view-nya, untuk background dari text view-nya kita pakai mcolor. Nah, mcolor di sini dia get color-nya diambil dari ini rcolor default background. Jadi nanti diambilnya langsung dari XML-nya tadi. Lalu kita di sini akan deklarasikan share preference-nya kita pakai get in aja di sini karena kan key sama value-nya kan bentuknya boolean semua tuh. Boolean sama angka ya. Jadi kita pakainya in aja. Itu. Jangan lupa key-nya sama value-nya. Yang color juga value-nya 0 dulu gitu. Terus ini sepertinya tidak perlu ya, karena yang di atas ini sudah, tapi yang dihapus di atas saja. Oke. Nah ya ini sama kayak tadi, ini cuma di set text sama set background-nya menyesuaikan sama nilai dari mcount atau mcolor-nya. Gitu. Kayak terus yang background di sini kita pakai color drawable, drawable. Terus pakai view, jangan lupa untuk parameternya. Terus ambil menggunakan function get background, get color. Terus kita set background color lagi di sini dengan parameternya color karena nanti color ini akan kita assign ke mcolor ini ya. Ya, yang count up-nya juga untuk button count up-nya kita di sini pakai sederhana aja yaitu mcount plus aja. Jadi setiap diklik akan nambah 1. Terus jangan lupa juga di set text ke context view-nya dengan string format ya, juga nanti jangan lupa diubah ya dengan mcount. Oke. Nah, ini salah satu hal yang penting dalam aplikasi ini yaitu on save instance state. Jadi saat kita mempause atau men-kill aplikasi kita,
state-nya akan tersimpan, jadi saat kita membuka lagi maka state paling akhir yang akan terbuka gitu. Nah, lalu resetnya jangan lupa ini butuh ke button reset tadi. Nanti resetnya di mcount-nya dikembalikan ke 0, lalu di set text lagi mcount-nya, terus color-nya juga di reset lagi. Tapi kalau di sini reset background-nya untuk color nanti berubahnya jadi abu-abu ya. Gitu. Terus jangan lupa pakai editor. Kita harus buat editor dulu di sini karena untuk prosesnya kan tidak bisa selangsung itu tanpa perlu editor. Nah, kita di sini perlu editor. Terus jangan lupa juga pakai function clear dan di apply. Apply ini paling penting ya, jangan lupa. Nah, terus ini on pause. Untuk on pause ini yang kaitannya erat sama yang on save instant tadi. Jadi saat di pause atau aplikasinya di kill itu juga bisa dibilang termasuk di pause. Biar nanti saat kita buka lagi aplikasinya dia tetap pada state yang terakhir. Oke. Mungkin langsung aja ke aplikasi. Nah, aplikasi state awal itu seperti ini. Jadi di atas ini masih kosong melompong. Jadi masih putih ini, jadi angkanya juga belum kelihatan. Saat kita menekan tombol berwarna di sini, maka nanti akan berubah. Nah, kalau kita ditombolkan dia akan tambah angkanya. Terus kita reset. Nah, dia backgroundnya akan berubah ke abu-abu karena kalau nggak salah default background dari aplikasi itu kan abu-abu. Nah, misal kita coba sembarang lagi, terus kita close ini ya. Maka nanti dia akan tetap ke state sebelumnya. Coba kita kill juga. Nah, dia juga akan tetap di state sebelumnya. Jadi seperti itu fungsi dari metode-metode tadi ya. Oke, kita akan lanjut ke aplikasi yang selanjutnya yaitu internal dan external storage. Oke. Iya, sudah selesai. Nah, kalau untuk aplikasi yang satu ini, kita cuma butuh tombol-tombol seperti ini aja. Jadi untuk layoutnya kita pakai linear. Terus yang paling atas nanti kita tambah kita buat edit text untuk mengisi atau input data. Jadi nanti datanya isinya string aja, kita ketik apa gitu. Terus pakai ada buttonnya itu nanti untuk internal 2, eksternal 2, dan 1 delete file. Jadi buttonnya itu yang 2 itu ada write sama read, terus ada delete file, terus nanti ada 2 text view. Nah, seperti ini. Ada 2 text view. Text view yang pertama di sini, tengah ini, sama yang di bawah sini. Nah, yang tengah ini nanti untuk internal, yang bawah untuk eksternal ya. Oke. Ya, mungkin untuk layout seperti ini. Kalau mungkin ada yang butuh source code-nya bisa komen ya. Insya Allah nanti saya kasih. Gitu. Oke. Kita lanjut ke main activity. Yang pertama yang harus kita lakukan yang jelas adalah deklarasi dulu item-item
atau variabel-variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu ada 2 button internal write and read, 2 button eksternal write and read, terus satu input text untuk satu edit text untuk input, 2 display, 2 text view untuk display, 1 delete button. Oke, yang kedua di onCreate kita bikin konstruktor atau deklarasikan dulu item tadi menggunakan find view by ID ya, disesuaikan sama yang ada di layout, write button in, write button, seperti itu. Lalu untuk buttonnya kita buat set on click listener juga untuk membuat efek event atau trigger event. Di sini semua seperti biasa aja, set on click listener, terus new view on click listener. Nah, untuk method atau function on click-nya nanti kita membuat metode lain lagi, cuman untuk di awal ini langsung saya kasih tahu aja. Jadi nanti ini. Nah, sepertinya biar lebih agak gampang. Kepencet. Nah, ini contohnya. Nanti kita langsung memanggil aja metode write text to internal storage dengan parameternya view. Kalau untuk yang read kita nggak perlu pakai parameter. Terus untuk yang delete kita tinggal menggunakan function get application context dot delete file. Dan delete filenya itu apa? Nah, nanti di sini kan namanya filenya storage this file.txt ya. Nah, nanti yang kita simpan juga namanya seperti ini. Jadi makanya kita secara langsung pakai ini aja. Cuman kalau mungkin aplikasi yang lebih kompleks nanti harusnya parameternya di sini itu menyesuaikan gitu, pakai function lain yang menyesuaikan sama nama file yang dibuat gitu. Kan bisa aja kita menyimpan nama filenya kan nggak pakai ini gitu ya. Untuk yang eksternal juga sama, cuma nanti di write-nya kita tambahin satu function, satu method is external storage available. Ini nanti digunakan untuk menanyakan ke sistem apakah external storage itu available gitu. Nah, kita lanjut ke method write text to internal storage. Yang pertama kita harus mendeklarasikan path-nya dulu. Path itu kan direktori ya, atau gampangannya kayak alamat file itu akan disimpan di folder mana di HP itu, di HP atau folder aplikasi itu. Nah, kalau dia internal berarti nanti direktorinya itu diambil ke aplikasi konteksnya itu. Jadi nanti di dalam direktorinya itu di dalam direktori aplikasi itu sendiri. Tapi nanti kalau eksternal dia nanti disimpan ke tempat lain di luar aplikasi di dalam HP gitu. Terus kita bikin file. Nah, filenya itu nanti disimpan di path, direktorinya di path. Kita kan udah bikin variabel path ini ya, sesuai direktorinya dengan nama storage file.txt ya, seperti yang tadi digunakan di delete button itu. Terus kita bikin kontennya itu pakai input text dari teks ya, di teks yang tadi. Terus kita ambil teksnya dengan get text, terus diubah dulu ke string gitu. Terus karena ini write, jadi kita pakai output stream. Kita buat konstruktornya dulu dengan parameternya itu write and file. Kenapa output? Karena ini kan dari aplikasi kan mau disimpan gitu ya dalam bentuk data atau data di luar aplikasi gitu, maksudnya data baru gitu ya. Jadi pakai output stream, terus jangan lupa pakai function write,
password-nya nanti dimasukkan ke konten dan diambil dengan get bytes. Terus jangan lupa kalau sudah selesai streamnya di close. Terus kita buat ini input method manajernya. Yang digunakan untuk input text-nya itu agar bisa masuk ke output stream-nya itu tadi. Nah, terus di sini kita harus bungkus dulu pakai try catch ya karena error tadi. Dan ada dua nih. Kenapa ada dua? Yang pertama kan untuk file not found exception ini. Jadi kalau file ini kan berdasarkan yang file output stream ini, terus yang IO exception itu dari IO itu kan input output ya, itu dari input method manager ini. Nah, kalau yang untuk create itu hampir sama, cuma bedanya di sini adalah di setelah return filenya. Nah, yang pertama kita deklarasikan path-nya, terus return file. Nah, terus kita bikin kontennya itu nanti ditampilkan dalam bentuk byte array. Itu ya. Nah, ini kita juga carinya dari length return file-nya itu dari length-nya berupa integer. Terus kalau write itu tadi pakai file output, untuk read itu kita menggunakan file input stream. Nah, kita namain aja reader biar lebih gampang. Terus pakai function read dengan parameternya content. Nah, ini catch-nya juga ada dua karena kita kan menggunakan file input stream ya. Jadi kita ada yang exception-nya file not found exception, sama karena ini ada output atau input, jadi kita pakai IO exception juga. Terus kita bikin variabel baru yaitu content string. Dari konten tadi itu yang bentuknya masih byte kita ubah dulu ke string. Terus display text yang eksternal kita setkan ke teksnya yang content string gitu. Sebentar, salah memasukkan ternyata. Harusnya yang ini X, yang ini enggak X. Nah, oke. Nah, terus ini ya bedanya untuk yang eksternal itu cuma di path-nya yang untuk atas ini. Jadi kalau path yang atas ini kita menggunakan environment.get external storage public directory, terus parameternya environment.directory document. Jadi kita nanti akan menyimpannya di documents. Ya, masih sama sih untuk read-nya juga nanti path-nya yang diubah. Nah, cuma nanti ini display text-nya ini kan harus beda ya, karena ada dua tadi yang biar bedain yang eksternal pakai X gitu. Terus ini di terakhir adalah ada method is external storage available untuk menanyakan apakah state dari external storage itu udah available. Kita menggunakan nanti pakai if environment media mounted equals state. Apakah state-nya itu sesuai atau enggak. Itu kalau true ya nanti bisa true langsung ke aplikasinya gitu. Oh ya, sebelum kita ke aplikasi, untuk external storage ini kita memerlukan di Android Manifest itu permission. Ada dua di luar aplikasi ya. Ada dua user permission. Yang pertama adalah write external storage sama read external storage. Ya, itu aja sih. Kita langsung ke aplikasinya aja ya. Kita ikut contoh. Mungkin biar kayak bagus, Yuna ganteng gitu ya. Doa. Perkataan adalah doa gitu. Kita coba yang internal dulu. Kita klik write to internal storage. Kita read to internal storage. Nah, udah kelihatan ya di sini Yuna ganteng. Oke, mantap. Lanjut, kita delete file dulu. Kita read, hilang. Udah nggak ada berarti ya di internal. Kita coba ke text internal external storage, terus kita read, iya munculnya di sini. Nah, kalau mau lihat juga ini datanya di mana,
Kita coba cari di files mana. Terus kalau di emulator ini di SDK ini, terus ke dokumen. Nah, storage file ada kan? Seperti ini namanya. Iya. Jadi datanya itu disimpan di sini kalau di eksternal. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi ini. Nanti masih ada lanjutannya untuk storage file itu dari database SQLite atau storage yang lain. Jadi jangan lupa tetap pantengin terus channelku dan jangan lupa terus pantengin video-videoku untuk tambah wawasan dan menambah pengetahuan juga. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih dariku Yona Deman. Sampai jumpa.